Hai semua, selamat datang di Mel Crime Story. Sekarang saya akan membahas kasus kriminal mengerikan untuk kalian guys. Pada pagi hari tanggal 12 Januari 2019, dilaporkan Michael Redlich berusia 65 tahun telah meninggal dunia. Dia dikenal di kalangannya sebagai mantan eksekutif NBA Memphis Grizzlies dan seorang profesor kesayangan di Universitas Central Florida. Dia meninggal karena serangan jantung. Namun setelah kedatangan layanan darurat, menjadi jelas bahwa Michael Redlich meninggal karena luka sajam di dada. Berbagai teori dipertimbangkan, termasuk tindakan bundir. Kemudian ahli forensik menyatakan insiden itu adalah tindakan pidana merenggut jiwa. Beberapa waktu kemudian, pelaku teridentifikasi. Orang yang membantu Michael menemui ajalnya adalah istrinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di Winter Park di pinggiran kota Florida, Amerika Serikat? Siapa yang merupakan korban sebenarnya? Dan dapatkah tragedi itu dicegah? Duduk di kursi terdakwa adalah Danielle Redlich, berusia 46 tahun. Wanita bertubuh pendek dan langsing, rambutnya juga tampak beruban karena dia tidak memiliki kesempatan mengunjungi penata rambut. Setelah dia menghabiskan 3 tahun di tahanan, atau mungkin rambutnya beruban sebagai bukti stres dan kekacauannya sebenarnya. Hingga tahun 2019, dia hanya seorang wanita Amerika bekerja biasa, ibu 2 anak yang luar biasa. Dia seorang spesialis dalam komunikasi multimedia. Dia tidak terlalu terkenal. Namun setelah kejahatan terhadap suaminya, namanya sering disorot oleh media. Inilah yang terjadi ketika aib pasangan yang tampaknya terhormat ditayangkan di depan umum. Danielle lahir pada tahun 1976 di Florida. Setelah beberapa waktu, keluarganya pindah ke Cleveland, Ohio. Masa kecilnya seperti kebanyakan orang, Danielle tumbuh dengan baik dan santun dan sifat kreatif. Danielle adalah anak tertua dari keluarganya. Semakin dia dewasa, perhatiannya terhadap kecantikan semakin meningkat. Dia mendaftar di Universitas Valencia College, di mana dia mendapat gelar Associate of Arts, yang dia terima di Departemen Psikologi di Universitas Baldwin Wallace. Pada tahun 1996, ibu Danielle, Kathleen Aquino, menikah lagi. Namun pernikahan tersebut berumur pendek, hanya berlangsung 2 tahun. Ketika Kathleen meninggal karena kanker, ternyata Kathleen telah berjuang lama melawan kanker payudara. Berkat asuransi komprehensif suaminya, dia menerima perawatan medis berkualitas tinggi, yang menjadi alasan utama untuk meresmikan pernikahan mereka. Sayangnya perawatan itu tidak memberikan hasil yang diinginkan. Setelah kematian istrinya, Michael tidak hanya menjadi duda, tetapi menjadi ayah sejati bagi anak-anak Kathleen. Karena sulit bagi Michael membesarkan anak-anak itu sendirian, Michael meminta bantuan dari putri tertua Kathleen. Pada saat itu, Danielle berusia 22 tahun, hidup mandiri, tapi dia merespon permintaan itu. Setelah kematian Kathleen, Danielle, saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya, dan ayah tirinya Michael Redlich, semuanya berakhir di bawah satu atap. Ya, apa yang kalian dengarkan adalah benar. Michael yang sama, yang kemudian menjadi suami Danielle, yang terjadi pada tahun 2019. Pada awalnya hubungan mereka dibangun atas dasar persahabatan. Danielle merawat anak-anak yang lebih kecil dan bekerja paruh waktu di sebuah bar di malam hari.
Michael membangun karirnya di olahraga profesional yang terlibat dalam perekrutan pemain. Michael sangat dekat dengan anak-anak yang menjadi seperti anaknya sendiri. Michael juga merasa nyaman dengan Daniel. Seiring berjalannya waktu, Michael melihat Daniel sebagai pendukung yang dapat diandalkan. Meskipun perbedaan usia 20 tahun, interaksi mereka sangat mudah dan alami. Lambat laun pria dan wanita itu menjadi dekat, baik usia maupun status tidak mengganggu mereka. Pada awalnya, Daniel tidak ingin hubungan mereka diketahui publik atau keluarganya dan menyembunyikan untuk sementara waktu. Dengan pasangan barunya, Michael merasa lebih muda dan energik, dan Daniel merasa dicintai dan dilindungi. Karena Michael mempunyai koneksi yang baik, dia mudah mendapatkan Daniel pekerjaan baru di sebuah biro iklan. Selain itu, Michael memiliki penghasilan yang tinggi, dan dia mencurahkan waktu luangnya untuk keluarganya. Setelah beberapa waktu, Michael menerima tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Michael diundang sebagai wakil presiden penjualan perusahaan untuk klub basket Memphis Grizzlies. Namun pekerjaan baru itu mengharuskan Michael pindah ke negara bagian lain. Tanpa ragu-ragu, Michael meminta Daniel untuk pindah bersamanya. Tapi Daniel ragu-ragu. Daniel tidak mau mengubah gaya hidup yang diakrabinya. Daniel masih belajar. Daniel menolaknya. Namun hubungan mereka berlanjut jarak jauh, dan sepasang kekasih itu sering bertemu satu sama lain. Suatu hari Michael menunjukkan sebuah rumah yang dia beli untuk mereka sehingga membuat Daniel terkesan. Rumah itu terletak di daerah yang indah di tepi sungai Mississippi. Lingkungannya tenang dan nyaman. Akhirnya Daniel memutuskan pindah dan tinggal bersama. Untuk memastikan Daniel tidak ragu-ragu, Michael mencarikannya pekerjaan menarik di industri radio. Kemudian Daniel ingat bahwa pada awalnya semuanya sempurna. Hanya pekerjaan Michael yang kemudian membawa banyak perubahan. Bertahun-tahun kemudian, selama persidangan Daniel, putri Daniel yang berusia 15 tahun, yaitu Jaden, bersaksi. Jaden mengatakan bagaimana Michael adalah seorang ayah yang luar biasa, yang melakukan banyak hal untuk keluarganya. Bersama saudara laki-lakinya yang berusia 8 tahun, Sawyer. Mereka bersekolah di sekolah terbaik dengan harapan mengejar karir di bidang olahraga. Jaden dekat dengan ayahnya, yang tidak bisa dia katakan tentang ibunya, yang Jaden anggap ibunya manipulatif, histeris, dan toksik pada saat itu. Jaden percaya bahwa ibunya Daniel penghasut semua konflik di rumah itu. Sementara Michael berusaha menjaga kedamaian keluarga tetap utuh. Tetapi apakah itu benar-benar seperti yang dirasakan putri sulung Daniel? Apa yang menyebabkan perselisihan? Dan apa yang tampak seperti keluarga yang bahagia dan bersatu? Posisi baru Michael Redlick datang dengan tanggung jawab dan stres yang meningkat. Dan Michael memiliki hubungan yang sulit dengan manajemen. Hal ini berdampak buruk padanya, dan Michael menjadi sangat stres dan lelah. Akhirnya untuk bersantai dan melepas lelah, Michael beralih ke minuman miras. Lama-kelamaan, ini menjadi kejadian sehari-hari. Michael sering keluar rumah sampai larut malam. Pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah. Ketegangan di dalam rumah terlihat jelas. Daniel berusaha mendukung suaminya dan memahami kondisi Michael. Setelah berbicara dengan Daniel, Michael menjadi tenang dan berjanji untuk berhenti. Tapi janji Michael berumur pendek.
Suatu kali Michael melewatkan makan malam yang telah mereka rencanakan bersama, yang bukan kejadian pertama. Daniel sangat kesal dan menyatakan bahwa jika Michael tidak dapat menyediakan waktu untuk Daniel, Michael seharusnya memberitahu Daniel, sehingga Daniel dapat membuat rencana lain. Sambil berjalan ke pintu, Daniel membuat lelucon yang tidak tepat yang membuat Michael kesal. Michael berdiri di ambang pintu dan memukul Daniel di wajahnya. Tamparan itu begitu kuat sehingga Daniel terhuyung mundur. Daniel kemudian menyadari bahwa pakaiannya dan lantainya berlumuran darah. Karena terkejut, Daniel mundur dari suaminya yang mulai menangis dan minta maaf. Dia jelas tertekan. Michael mulai mencoba memberikan tindakan sebagai seorang suami. Michael segera membawa istrinya ke dokter olahraga yang dikenalnya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dokter itu memeriksa korban yang malang dan memberikan pertolongan pertama. Kemudian merekomendasikan menemui dokter gigi dan ahli bedah plastik karena luka itu cukup parah. Daniel bahkan punya gigi depan yang patah. Keesokan harinya, Michael mengatur makan malam yang berkesan, sangat penuh perhatian dan kasih sayang. Tidak diragukan lagi, istrinya memaafkannya dan tidak melaporkan kejadian itu dimanapun. Ada undang-undang kekerasan rumah tangga yang ketat di negara bagian itu, sehingga Nyonya Redlick merasa simpati kepada suaminya dan memutuskan untuk tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Pada kenyataannya, ini bukan tanda bahaya yang pertama. Daniel telah mengalami perilaku yang serupa. Kejadian itu terjadi ketika mereka tinggal bersama di Cleveland. Di sebuah konser, Daniel mengobrol dengan mantan pacarnya yang membuat Michael cemburu. Dalam perjalanan pulang, Michael melontarkan beberapa komentar sarkastik tentang itu. Daniel menjawabnya dengan baik. Tiba-tiba Michael memukul Daniel, lalu segera Michael minta maaf dan mencatat dia melakukannya karena Daniel melukai perasaan Michael. Daniel memaafkan pasangannya dan menyalahkan dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu, kejadian itu dilupakan. Setelah banyak hal terjadi dalam hubungan mereka, pada tahun 2003, pasangan itu menyambut anak pertama mereka, putri bernama Jaden. Setahun kemudian, pasangan itu memutuskan melegalkan hubungan mereka. Itu adalah masa cerah dalam kehidupan mereka. Semua berjalan baik, namun Michael masih menghadapi tantangan di tempat kerja. Manajemen berubah dan Michael tidak bisa mendapatkan promosi yang dia harapkan. 7 tahun kemudian, keluarga itu tumbuh dengan tambahan seorang putra bernama Sawyer. Kedua orang tua itu terlibat dalam membesarkan anak-anak mereka. Tapi pekerjaan Michael membuat ketegangan meningkat, dan Michael mulai minum miras lagi. Ini membuat konflik menjadi lebih sering terjadi. Dalam satu pertengkaran, Michael mencengkram leher Daniel dan menjepitnya ke tembok dan membuat Daniel takut. Kali ini istrinya tidak bisa mentoleransi perilaku kasar Michael. Daniel berkemas dan membawa anak-anak dan tinggal bersama kerabatnya. Perlu diketahui, kerabat Daniel ini tidak menyetujui pernikahan tersebut pada awalnya, tetapi akhirnya menerimanya. Michael berulang kali mengunjungi Daniel, meminta maaf, dan memintanya kembali pulang ke rumah. Setelah beberapa waktu, hubungan mereka pulih. Keluarga Redlick pindah rumah beberapa kali. Michael ditawari kerja di California, di mana mereka tinggal di sana selama 5 tahun. Periode ini tidak bisa disebut berhasil. Laki-laki itu kembali berjuang dengan masalahnya dan terus menikmati minum miras. Tiba saatnya ketika kedua pasangan itu menganggur dan hidup dari tabungan mereka. Pada tahun 2014,
mereka pindah lagi, kali ini ke Indiana. Namun prospeknya lebih menjanjikan. Untuk menemukan rumah baru dan menyelesaikan masalahnya, Michael berangkat duluan. Daniel tinggal di California bersama anak-anak. Mereka membutuhkan waktu untuk menjual properti dan barang-barang mereka. Kepindahan mereka yang terus-menerus membuat mereka lelah dan anak-anak sulit untuk beradaptasi dengan cepat. Seluruh proses memakan waktu setahun. Selama waktu ini, situasi keuangan keluarga membaik, namun hubungan pernikahan mengalami perubahan. Jarak dan jarangnya pertemuan mempengaruhi mereka. Daniel dan Michael menjadi jauh dan hampir tidak berkomunikasi. Pasangan itu akhirnya bersatu kembali dan mereka menghadapi masalah baru. Pada satu titik, Daniel mulai mencurigai perselingkuhan suaminya. Michael mulai menjadi tidak biasanya, dingin dan jauh. Dan gairah sebelumnya telah memudar. Michael menemukan kekuatan untuk mengaku bahwa usia dan kesehatannya yang harus disalahkan. Michael malu mengatakan ini sebelumnya karena takut kehilangan istrinya yang jauh lebih muda. Tapi Daniel berterima kasih karena kejujuran Michael dan mendukung Michael seperti sebelumnya. Setelah mencoba berbagai pengobatan, pasangan itu memutuskan untuk menjalani injeksi hormon. Suntikan testosteron membantu Michael meremajakan secara fisik dan mental. Michael tampak menjadi lebih muda dan energi dan semangatnya pulih kembali seperti dulu. Ini meningkatkan agresivitasnya. Suatu malam, saat menonton film bersama, Michael tertidur, Daniel naik ke lantai atas untuk beristirahat. Keesokan paginya, Michael memasuki kamar mandi ketika Daniel sedang menyikat giginya. Dan Michael memukul Daniel di kepala. Michael membenarkan tindakannya dengan mengatakan, Daniel tidak membangunkannya tadi malam. Daniel merespon bahwa Daniel lelah dengan ini dan meninggalkan Michael. Ini hanya membuat Michael menjadi marah dan dia mulai menekan leher Daniel. Daniel yang malang tidak dapat membela dirinya karena dia bertubuh kecil dan suaminya yang bertubuh tinggi besar. Daniel kehilangan kesadarannya. Pada suatu saat, Daniel merasa dia sekarat. Daniel membuka matanya dan melihat suaminya berdiri di sampingnya. Daniel bingung dan ketakutan, memohon pengampunan. Yang bisa Daniel lakukan adalah diam-diam dia merangkak pergi. Setelah kejadian ini, mereka terus tinggal di rumah yang sama dan membesarkan anak-anak mereka bersama. Tetapi sejak saat itu, hubungan mereka berubah secara mendasar. Lah iyalah, masa sudah dipukulin parah, wanitanya masih cinta dengan laki-laki kasar seperti itu. Pasti rasa cinta Daniel sudah berakhir. Tampaknya titik kembali tidak bisa tercapai. Pria itu mulai lebih sering minum miras, dan konflik dalam rumah tangga meningkat, bahkan karena masalah sepele. Ketidakpuasan Michael meningkat menjadi agresi fisik, namun Daniel tidak meninggalkannya. Meskipun kebencian Daniel terhadap situasi dan terhadap suaminya, Daniel masih terus sangat mencintai suaminya. Situasi ini mempengaruhi Daniel. Dia menjadi gugup dan mudah tersinggung, dan dia menarik dirinya sendiri. Untuk mengalihkan perhatiannya, Daniel mengambil bidang fotografi. Namun keluarga mereka masih tampak terhormat karena sebagian besar perselisihan mereka tidak meluas keluar rumah. Pada akhir 2014, keluarga Redlick menetap di Florida. Kali ini Michael memutuskan mengubah jalur karirnya karena dia lelah dengan stres yang terus-menerus. Michael mengambil posisi sebagai Direktur Urusan Eksternal dan Program Kemitraan di Universitas Central Florida.
dan Michael mulai mengajar. Walaupun penghasilan Michael lebih sedikit daripada ketika dia bekerja di NBA, pekerjaan itu memberinya kesenangan dan stabilitas. Awalnya keluarga itu menyewa rumah, tetapi setelah setahun, mereka membeli properti mereka sendiri di kawasan Winter Park. Rumah mereka sangat mengesankan. Rumah itu dirancang dengan gaya Mediterania dan memiliki luas persegi yang besar. Daniel menyukai lantai loteng yang berfungsi sebagai tempatnya beristirahat. Daniel sering menghabiskan malam di sana, terutama ketika Michael sedang marah. Testosteron dan suntikan meremajakan Michael dan memulihkan hubungan suami istri mereka. Tetapi bahkan selama momen suami istri ini, Michael bisa saja bersikap keras. Hubungan mereka menjadi tegang dan tidak stabil. Dengan latar belakang ini, Daniel mengembangkan ketergantungan miras ketika Michael bekerja dan menafkahi keluarga. Banyak perselisihan membuat pasangan ini berpisah pada tahun 2016. Meskipun begitu, Michael masih terus melanjutkan untuk melihat anak-anaknya dan mensupport mereka secara finansial dan membayar tagihan. Pada suatu saat, Daniel menemukan pekerjaan di sekolah. Kenalan barunya membantu Daniel keluar dari depresi dan rasa tanggung jawabnya memulihkan kemandiriannya. Namun Daniel masih terus bertemu Michael. Michael bisa datang dan pergi karena Daniel mengizinkannya. Pertengkaran lain terjadi dan Daniel berakhir di rumah sakit karena gegar otak. Daniel kembali diam dan tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Karena Daniel khawatir hal itu akan menimbulkan masalah bagi suaminya. Tetapi kali ini Michael mengambil tindakan diam. Setelah interogasi, Daniel mengaku bahwa pada awal Oktober 2016, sesuatu yang luar biasa terjadi. Suaminya mencoba menabrak Daniel dengan mobilnya. Daniel selamat hanya karena Daniel berhasil melompat ke semak-semak. Setelah itu, Daniel pergi ke kantor polisi. Namun ketika detektif mulai bertanya secara rinci tentang kejadian itu, Daniel berubah pikiran dan pergi. Alasannya selalu sama seperti biasanya. Kemudian pasangan itu berdamai dan kembali bersama. Namun ini ternyata menjadi keputusan yang menentukan bagi mereka berdua. Sekitar jam 9 pagi pada tanggal 12 Januari 2019, panggilan 911 dilakukan. Di ujung telepon, seorang wanita memperkenalkan dirinya sebagai Daniel Redlick dan melaporkan suaminya Michael meninggal dunia karena serangan jantung. Ketika tim penyelamat datang dan memasuki rumah mereka, segera tim penyelamat mencium bau menyengat, bau pembersih. Di pintu masuk ruang tamu, tim penyelamat menemukan ember berisi air berwarna merah muda. Selain itu, adegan dari film thriller terungkap. Seorang pria tergeletak di lantai, di dalam genangan cairan merah miliknya. Tidak bernyawa, jelas pria itu tidak meninggal karena serangan jantung, seperti yang diklaim istrinya. Tetapi dia meninggal karena luka sajam. Wanita yang membuat panggilan telepon itu juga mengalami luka di pergelangan tangannya. Para medis memberikan pertolongan pertama sebelum membawanya ke rumah sakit. Polisi memulai penyelidikan. Ketika penyelidik memeriksa TKP, mereka yakin Michael sudah dibunuh. Kecil kemungkinan Michael dapat menyebabkan cedera fatal pada dirinya sendiri. Analisis forensik mengkonfirmasikan bahwa jejak darah di rumah itu adalah milik Michael. Cairan merah muda itu di dalam ember di pintu masuk hanyalah darah encer seseorang. Mungkin pemilik rumah sendiri telah mencoba menghapus jejak dari kamar tidur ke ruang tamu.
yang menunjukkan jasad Michael sudah diseret. Meskipun ada upaya pembersihan, tidak semua barang bukti rusak. Percikan darah ditemukan di sudut kamar dan di dinding. Terlebih lagi, sebuah pisau besar tergeletak di pintu masuk dapur dan 3 pisau yang lebih kecil ditemukan di wastafel. Dokter melaporkan bahwa luka Daniel tidak mengancam jiwa. Daniel diinterogasi. Selama diwawancara, Daniel beberapa kali merubah pernyataannya. Awalnya dia mengaku suaminya meninggal karena serangan jantung. Kemudian Daniel mengaku suaminya telah melakukan bundir setelah bertengkar. Namun para ahli membantah klaim Daniel ini karena luka-luka seperti itu sulit untuk ditimbulkan oleh diri sendiri. Dan orang yang berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri biasanya memilih metode yang lebih sederhana dan tidak terlalu menyakitkan. Hasil autopsi menyimpulkan Michael meninggal karena kehilangan banyak darah. Seandainya dengan bantuan medis yang tepat waktu, hidup Michael bisa saja diselamatkan. Michael mengalami robek mata kiri. Tes toksikologi juga mengungkapkan tingkat alkohol yang tinggi dalam sistem. Penyelidikan mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum kejadian, terjadi pertengkaran antara pasangan ini yang disaksikan oleh putri sulung mereka. Michael telah minum miras dan menyerbu ke kamar mandi, tempat Daniel bersembunyi. Namun putri mereka Jaden turun tangan, mengambil botol minuman dari Michael. Setelah itu Daniel meninggalkan rumah itu, dan dia kembali setelah suaminya tertidur. Menurut Jaden, itu adalah pertama kalinya dia melihat ledakan kemarahan pada ayahnya, yang kemudian Jaden meminta maaf berkali-kali. Jaden masih menyatakan bahwa ayahnya adalah ayah yang penuh kasih sayang dan perhatian, sambil menegaskan bahwa ibunya adalah pemicu konflik. Keesokan harinya, pasangan itu berdamai. Michael mengundang istri dan anak-anaknya ke pertandingan sepak bola. Namun menurut para saksi, Daniel tampak kesal dan hampir tidak komunikatif. Malam itu kedua orang itu mengantar anak-anak mereka ke rumah temannya untuk menginap. Kemudian Daniel mampir ke McDonald. Daniel kembali ke rumah sekitar jam 10:30 malam. Saat Daniel memasuki rumah, dia menemukan suaminya mabuk. Saat makan malam, Daniel menerima pesan dari pria tidak dikenal. Michael melihatnya. Michael menggigit sepotong hamburger dan meludahkannya ke istrinya. Michael kemudian menyerang istrinya, mencoba menekan leher istrinya. Untuk membela dirinya, Daniel mengambil hal pertama yang dia bisa, sebuah pisau, dan melukai Michael di dada. Michael terjatuh dan mulai mengeluarkan banyak darah. Daniel segera menelpon layanan darurat. Namun dia tidak sengaja memutar nomor yang salah. Tindakannya kemudian dikuatkan selama penyelidikan. Dalam keadaan syok, Daniel berbaring di samping tubuh Michael dan tertidur sampai pagi. Setidaknya begitulah cara Daniel menjelaskan 11 jam ketidakaktifannya. Ketika jaksa bertanya mengapa Daniel berbohong selama panggilan darurat dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Daniel menjelaskan dia takut dan khawatir. Tidak ada seorang pun yang percaya Daniel bertindak untuk membela diri. Ketika polisi tiba di TKP, Daniel melawan. Dia menggigit salah satu dari polisi. Daniel juga menolak bekerja sama dalam penyelidikan yang berujung pada tuduhan perilaku tidak tertib dan menolak penangkapan. Daniel juga mengklaim bahwa dia telah mencoba mengakhiri hidupnya. Tetapi sifat dari cederanya menyatakan sebaliknya. Luka itu dangkal dan tidak mengancam jiwa. Karena itu, klaim Daniel tidak dipercaya. Penyelidik juga menemukan bahwa Daniel jauh dari panutan. Setelah mengetahui perselingkuhan Michael,
Daniel mendaftar di situs kencan, di mana Daniel berinteraksi dengan pria dan membalas dengan bersikap tidak setia. Status profilnya menyatakan bahwa Daniel masih lajang dan tidak dalam hubungan. Daniel juga menemukan bahwa Michael berencana meninggalkannya, meskipun muncul keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka. Daniel patah hati karena dia sudah mendedikasikan tahun-tahun terbaik dalam hidupnya untuk seorang pria yang tidak menghargainya. Jaksa menggunakan informasi ini untuk melawan Daniel. Jaksa berpendapat kejahatan itu direncanakan karena Daniel tidak bisa memaafkan perselingkuhan Michael dan perceraian akan terjadi. Seperti Michael Redlick, Daniel juga rentan terhadap kemarahan yang dikonfirmasikan oleh tetangga mereka yang mencatat bahwa pasangan itu sering bertengkar dengan suara keras dan meningkat menjadi fisik. Michael dideskripsikan secara berbeda oleh mereka yang mengenalnya. Michael digambarkan secara positif sebagai orang yang baik hati dan suka membantu, sementara Daniel digambarkan suka bertengkar. Bukti video pertengkaran menunjukkan bahwa terdakwa bertindak tidak rasional dan menyerang suaminya. Teman dan saudara laki-laki Michael setuju dengan penggambaran ini. Mereka ingat menyebut Daniel gila, tetapi yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja selama pisau steak itu disembunyikan. Pengacara Daniel berargumen bahwa tindakannya ditentukan oleh pembelaan diri dan riwayat kekerasan emosi dan fisik yang sering Daniel alami. Kerabat mereka juga bersaksi menegaskan bahwa Michael adalah orang gila yang kasar dan kasar secara emosional. Mereka juga tahu bahwa Michael sering menganiaya dan mempermalukan Daniel secara fisik, meskipun Michael tidak pernah melakukannya di hadapan publik. Beberapa anggota keluarga melaporkan Daniel menjadi gugup dan cepat marah yang hanya muncul setelah bertahun-tahun menikah. Penuntut menyatakan tindakan ini menunjukkan perencanaan terlebih dahulu yang didorong rasa kebencian dan bahkan mungkin untuk mendapatkan keuntungan finansial. Setelah perceraian, Daniel akan kehilangan sebagian dari akumulasi kekayaan mereka. Pada saat meninggal, Michael memiliki kekayaan bersih diperkirakan mencapai 1,2 juta dolar. Juga dikemukakan, Daniel telah berulang kali mengubah pernyataannya, tampaknya untuk mencoba membingungkan penyelidikan dan mungkin untuk merusak bukti. Pembela menyatakan bahwa Michael adalah seorang manipulator dan predator. Setelah istri pertamanya meninggal, Michael mengejar putri tirinya tanpa henti dan membentuk seorang wanita muda agar sesuai dengan keinginannya. Jaksa menawarkan pembelaan kepada terdakwa untuk mengakui pembunuhan yang tidak disengaja, yang hanya menyebabkan hukuman 10 tahun penjara. Namun Daniel menolaknya, meskipun faktanya, jika dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama atau kedua, Daniel akan menghadapi hukuman seumur hidup. Daniel terus berkeras dia tidak bersalah. Hasil persidangan mengejutkan semua orang. Pada tanggal 17 Juli 2022, juri menyampaikan keputusan. Mereka menyatakan Daniel Redlick tidak bersalah atas pembunuhan berencana karena juri percaya tindakannya memang untuk membela diri. Namun juri memutuskan Daniel bersalah karena merusak bukti, sehingga Daniel menerima 5 tahun hukuman percobaan. Setelah Daniel menjalani selama 3 tahun, pada tanggal 5 Agustus 2022, hari di mana hukumannya diumumkan, terdakwa dibebaskan di ruang sidang. Mengapa Daniel sulit untuk meninggalkan Michael walaupun dia sudah berulang kali dipukuli dengan parah? Sulit untuk saya mengerti. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya.
Tindakan KDRT dalam rumah tangga tidak bisa ditolerir. Buang jauh-jauh cerita kekerasan di dalamnya dan ambil pelajaran dari kasus ini. Tekan tombol subscribe-nya dan terima kasih banyak untuk subscribe-nya guys. Tekan juga like dan loncengnya untuk cerita yang lain.